Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Firman yang Memerdekakan, bareng gue Tommy. Dan aku Yanti. Hari ini kita bakal kupas satu kisah yang familiar banget, tapi waduh, kalau direnungin dalam-dalam bisa nyentil banget. Yes, kita bahas Kain dan Habil dari Kejadian 4 ayat 1-16. Judulnya aja udah pedes, kecemburuan Kain. Tapi jangan salah, kisah ini bukan cuma soal dua bersaudara yang berseteru. Tapi juga soal emosi manusia, tanggung jawab pribadi, dan yang paling penting, peluang untuk pemulihan. Ini bukan kisah ribuan tahun lalu aja. Ini bisa banget kejadian hari ini, bahkan di tempat kerja, di rumah, atau di komunitas kita. Ceritanya dimulai dari dua saudara, Kain si petani dan Habil si gembala. Mereka sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Habil kasih hasil sulung dari ternaknya dan lemak-lemaknya, alias yang terbaik dan pertama. Sedangkan Kain, ya cuma sebagian hasil tanah. Dalam Kejadian 4, ayat 4-5 tertulis, "Dan Tuhan mengindahkan Habel serta korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya." Dan reaksi Kain? Wajahnya muram dan sangat panas hatinya. Itu dia, bibit kecemburuan mulai tumbuh. Nah, kita langsung masuk ke pelajaran pertama. Kecemburuan dan kompetisi yang gak sehat. Dalam dunia kerja, hal ini bisa jadi bom waktu. Iya, gue pernah lihat tim kerja pecah gara-gara satu orang dapat pujian terus, yang lain kerasa disepelekan. Akhirnya mulai ada bisik-bisik, sabotase halus. Padahal seharusnya kita saling mendukung. Seperti dalam Galatia 5 ayat 26. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kalau nggak diatasi, kecemburuan bisa jadi tindakan nyata yang destruktif. Bahkan sekejam Kain membunuh saudaranya. Tapi ada yang menarik, Tuhan memperingatkan Kain dulu loh. Di ayat 7, Tuhan bilang, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Itu kayak alarm emosi. Tapi Kain cuek. Dan ini yang jadi pelajaran kedua. Kita harus bisa kelola emosi. Betul. Di kantor, emosi yang nggak dikelola bisa bikin keputusan buruk, konflik, bahkan rusaknya relasi kerja. Kalau kita belajar pause sejenak waktu emosi naik, itu udah langkah awal manajemen emosi. Apalagi kalau ditambah doa dan refleksi. Setelah tragedi itu, Tuhan tanya, "Di mana Habel, adikmu?" Tapi Kain jawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban klasik orang yang nggak mau tanggung jawab. Mirip banget sama budaya lempar tanggung jawab di dunia kerja. Padahal dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata setia. Kesetiaan termasuk dalam akuntabilitas, mau tanggung jawab atas tugas, atas kesalahan, atas relasi. Kain dihukum jadi pengembara. Itu simbol bahwa perilaku destruktif membawa keterasingan, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Kita juga bisa ngalamin pengembaraan emosional ketika hubungan rusak, jadi insecure, kehilangan kepercayaan, atau merasa nggak punya tempat. Makanya organisasi perlu ada sistem, konseling, manajemen konflik, pemulihan, supaya jangan sampai satu tindakan kecil jadi efek domino. Sebelum tragedi, Tuhan udah intervensi, tapi Kain keras kepala. Kadang kita juga kayak gitu, udah ada sinyal merah, tapi kita gas terus. Nah, sebagai pemimpin, kita harus peka, perhatiin tim. Siapa yang mulai murung, siapa yang sering konflik, siapa yang butuh ditanya, "Kamu baik-baik aja nggak, Noh?" Itu bukan basa-basi, itu bisa nyelamatin seseorang dari ambang kehancuran. Menariknya meski Kain dihukum, Tuhan masih lindungi Kain. Tuhan kasih tanda supaya nggak ada yang membunuh Kain. Itu artinya selalu ada jalan pemulihan. Bahkan setelah kita gagal, Tuhan masih buka pintu kedua. Dalam organisasi juga gitu. Orang yang gagal bisa dikasih pelatihan ulang, mentoring, bahkan kesempatan kedua. Yes, karena budaya pemulihan itu menciptakan lingkungan yang sehat. Bukan cuma hasil kerja yang dihargai, tapi juga pertumbuhan personal. Wah, kisah Kain dan Habil ini kaya banget ya. Bukan cuma sejarah, tapi bahan refleksi kehidupan sehari-hari. Kalau kamu lagi ngerasa cemburu, marah, atau pengen lari dari tanggung jawab, mungkin ini waktunya berhenti sebentar, dengar suara Tuhan, dan mulai berubah. Ayo bangun budaya yang sehat, jujur, bertanggung jawab,
dan penuh kasih. Terima kasih udah dengerin Firman yang Memerdekakan. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman, dan hidupkan firman dalam tindakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.